Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan kisah Hana tak henti-hentinya menangis ketika ia pergi ke rumah Tuhan. Membawa pergumulannya, beratnya pergumulan yang ia lewati di mana Tuhan menutup kandungannya sehingga ia tidak memiliki keturunan. Hana pun berdoa kepada Tuhan dengan hati yang pedih sambil menangis terseduh-seduh. Kesedihan yang amat dalam tak tertahankan, sangat bersusah hati dicurahkan di hadapan Tuhan. 1 tahun kemudian Tuhan memberikan kepada Hana apa yang ia minta kepadanya. Kita pun tidak lepas dari pergumulan yang berat seperti Hana yang menguras energi dan air mata kita, saudara. Bahkan mungkin setiap hari kita bisa menangis atau mencurahkan air mata kita karena beratnya pergumulan. Air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia. Mulai dari manusia dilahirkan sampai ia menutup mata, hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari manusia. Seperti yang dirasakan pemazmur. Aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah dipanggil Tuhan atau meninggal dunia, perpisahan itu ditutup pula dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan orang-orang terdekat. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, saudaraku. Kapan itu? Ialah pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan. Pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya masuk ke perjamuan kawin anak domba. Firman Tuhan berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, ini berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Mereka yang hidup dalam kemurnian. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Janji Tuhan iya dan amin. Maka dari itu saudara, selagi masih ada kesempatan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidup ini. Karena pada saatnya kita akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunan kita dalam memelihara iman. Namun mereka, orang-orang yang menolak Kristus dan hidup menyimpang dari kebenaran dan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api
di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari saudaraku, kita tetap setia menanti Tuhan, bertahan dalam situasi apapun, karena besar upah yang menanti kita. Sebab Tuhan akan menghapus air mata kita orang-orang benar, diganti dengan sukacita kekal. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam Engkau ada pengharapan dan penghiburan. Engkau Tuhan yang akan menghapus air mata kami, membawa kami ke dalam sukacita kekal. Mampukan dan kuatkan hati kami ya Tuhan, untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini, dan bertahan dalam setiap pencobaan, karena besar upah yang menanti kami, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, perasaan bersalah, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur dan di tempat lainnya. Mari Tuhan, berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan-Mu nyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.